Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya isi pertemuan ini selesai salam bubar, itu juga udah cukup sebenarnya. Karena dari salam itu lebih dari sekedar materi, lebih dari sekedar doa, bahkan langsung to the point. Semoga Allah selamatin kamu, semoga Allah sayang sama kamu, dan semoga Allah ngasih keberkahan buat kamu. Dan biasanya kalau awalnya aja kita udah antusias dalam menjawab salam, serius dalam mendoakan, ibarat kita mau masuk ke sebuah tempat, di awal aja sebelum kita masuk lebih dalam, baru lihat pintunya kita udah bergetar. Sama kayak kita mau ke tanah suci, orang bergetarnya pas lihat Ka'bahnya. Apa mulai dari Indonesia? Coba. Yang bagus yang mana coba? Ya, mulai dia manasik, mulai dia melangkahkan kaki dari rumah, naik pesawat udah getar, udah nggak sabar, pengen tawaf, pengen sujud di depan Ka'bah. Gitu ya, biasain ya di majelis ilmu, di setiap halakoh tuh kayak gitu. Bukan cuman ketika kamu duduk di halakoh, tapi sebelum itu, mulai dari pakai baju terbaiknya, mulai dari kamu lihat wajah guru kamunya, jadi disetting semuanya. Kangga ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, kalimat paling penting untuk membuka pertemuan apapun, atau bahkan untuk melakukan kebaikan apapun, diawali dengan apa? Hamdalah atau bismillah, atau melibatkan Allah. Kamu mau masuk ke masjid, alhamdulillah, karena yang ngegerakin kaki kamu ke masjid itu Allah. Kamu mau baca Quran, alhamdulillah, karena yang bikin tangan kamu megang Al-Quran itu Allah. Sementara banyak anak seusia kamu tangannya sibuk sama handphone. Jangankan seusia kamu, seusia saya juga sibuknya sama handphone. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu nggak mungkin kita lakukan kalau tanpa pertolongan Allah. Makanya ketika kalian dengar hayya 'alal falah, kalian jawabnya apa? Apa artinya? Apa artinya? Gak ada daya dan upaya untuk sholat. Kita nggak mungkin bisa sholat kalau nggak ditolong sama Allah. Padahal hayya 'alal falah, ayo hambaku, aku anterin kamu menuju pintu kemenangan. Kitanya malah suruh jawab, aku nggak bisa menang kalau nggak ditolong sama engkau. Itu indah banget sebenarnya. Jadi seolah Allah nyuruh kalian ngafal Quran, ayo hambaku hafalin Quran 30 juz biar aku kasih hadiah untuk orang tua kamu masuk surga. Kamu jawabnya tuh jangan, siap ya Allah, aku pasti bisa. Enggak. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku nggak bisa ngafal kalau nggak ditolong sama engkau. Ya, itulah definisi khauf dan roja. Enggak terlalu takut, tapi enggak terlalu pede. Kemarin saya nonton final badminton Indonesia Open tuh. Itu greget banget. Ya. Karena Super 1000 itu turnamen paling tinggi di level dunia. Super 1000, dan diadakannya di mana? Di Indonesia. Artinya kita tuan rumah. Dan dua
mewakili Indonesia masuk final semua. Kalau yang putri nggak ada, ganda putri nggak ada, ganda campuran nggak ada. Nah, yang tunggal itu si Jonathan, yang double mensnya, double putranya itu ada si Indra sama si Queen kalau nggak salah. Nah, yang Jonathan itu kalah. Kalahnya memalukan lagi, jauh banget. Tapi yang gergetan itu yang terakhir. Double putra, set pertama dia menang. Kepedean tuh. Dan lawannya itu senior. Malaysia lagi lawannya. Senior lawannya, tenang mainnya. Set pertama dia kalah, Indonesia yang menang. Set kedua, Indonesia mau menang, tinggal dikit lagi. Karena udah terlalu pede, dikejar tuh. Akhirnya lengah. Orang yang kepedean tuh sering lengah. Kamu pernah lihat orang tuh balapan sepeda, padahal finishnya masih di sana, tapi dia udah yeay. Akhirnya apa? Kekejar. Dia selebrasi padahal belum gol. Gitu. Akhirnya sedikit lagi mau menang, ketikung tuh sama Malaysia. Akhirnya set kedua yang menang Malaysia. Kalau set pertama yang menang Indonesia, set kedua Malaysia, artinya harus ada satu set lagi, itu set ketiga, dan itu menentukan. Set ketiga Malaysia yang menang. Makanya kita dibully abis-abisan sama Malaysia tuh. Kenapa? Dia emang bagus permainannya yang Indonesia, tapi dia masih muda dan terlalu pede gitu. Jadi bahaya tuh terlalu pede itu. Dalam apapun terlalu pede. Saya mohon maaf ya, nginget beberapa santri kita yang lulus itu kepedean. Gampang lah aku, banyak donatur di Yatim Village, bisa kuliah di sini, bisa kuliah di sana. Akhirnya nggak kuliah dimanapun. Bukan karena kita nggak mampu, bisa jadi mohon maaf dianya terlalu pede. Tapi ada bahkan mohon maaf ya, Kak Angga ambil contoh mungkin Kak Nur. Kak Angga dulu nggak terlalu semangat pengen Kak Nur kuliah tuh. Tapi alhamdulillah sekarang beliau bisa kuliah. Jadi khauf dan roja itu bisa kalian praktekkan dalam segala hal, terutama dalam impian-impian kalian. Dan tadi Ustadz bilang kita nggak khauf dan roja, paling penting itu adanya kapan? Pas kita sakaratul maut. Orang terlalu takut itu bahaya. Nah biasanya mohon maaf, orang yang takut itu yang berputus asa dengan rahmat Allah. Gue banyak dosa, gue mau banyak maksiat, udah pasti masuk neraka. Makanya ketika kematian datang dihadapin dengan rasa takut. Terus harusnya gimana Kak? Enggak pede gitu. Ya bahaya juga, tenang. Gue kan hafal 30 juz. Haji tiap tahun haji gue, sedekah banyak. Tenang aja. Nah itu terlalu pede juga nggak boleh. Jadi ternyata dalam akhir hayat kita yang bagus itu tengah-tengah. Ada rasa takut, ada rasa harap. Dan itu nggak bisa kalau nggak diajar dari sekarang. Itu nggak bisa ternyata. Ini dalam banget. Kalau kamu tinggal di rumah, kira-kira yang dominan apa? Rojanya apa khaufnya? Harapnya apa takutnya? Coba jawab. Kalau tinggal di rumah masing-masing, yang dominan apa? Nggak tahu. Tergantung. Maaf, kalau orang tua kamu susah, yang dominannya apa? Khaufnya, takutnya. Nggak mungkin aku bisa kuliah. Takut. Kayaknya besok aku bakalan kelaparan. Takut. Atau kamu ditaruh di tempat yang mewah. Orang tua kamu mampu, kamu dititipkan di pesantren yang mahal. Kira-kira yang dominan apanya? Rojanya. Rojanya. Terlalu pede. Bakalan jadi orang pintar. Bakalan lulus dengan nilai terbaik. Bahaya. Nah Kak Angga
coba nih tadi, alhamdulillah dalam waktu 1 jam Kak Angga coba apa aja sih di Yatim Village yang selama ini kita takutkan, tapi ternyata Allah hadiahkan harapan-harapan yang indah. Jadi Kak Angga kasih judul ya, kita berjuang di sini dengan apa? Rasa takut. Tapi baiknya Allah, enggak hanya rasa takut yang Allah kasih. Allah selipin hadiah-hadiah harapan yang indah. Contohnya apa? Ini banyak contohnya. Kalau ada yang lagi main HP, tolong di stop dulu ya. Dan ini Kak Angga berusaha bawa ke karakter, ke sikap. Sesekali, bukan sesekali malah, siapa yang lihat saya dengan rasa takut? Nggak ada. Ini nggak ada apa nggak jujur? Nggak jujur ya. Banyak yang lihat saya dengan rasa takut. Saya pulang dari masjid, kamu baru keluar dari asrama, kamu masuk lagi gitu. Melihat dengan rasa takut. Tapi siapa yang pernah saya sapa atau saya kasih makanan? Ada? Nggak ada juga. Intinya Kak Angga berusaha melakukan itu. Terlalu ditakutin enggak, tapi terlalu kamu berharap ke Kak Angga juga enggak. Ya. Dan di beberapa sivitas juga kayak gitu. Ada beberapa sivitas yang Kak Angga banyak intervensi itu. Sehingga ada rasa takut dia di manajemen, misalkan di tim funding. Dia funding dengan rasa takut tuh. Terutama tim manajemen yang baru. Gimana nih kalau target kurban gak tercapai? Di doktrinya tuh rasa takut. Tapi alhamdulillah Allah kirim tahun ini, alhamdulillah lebih baik dari tahun lalu. Tahun lalu 14 sapi, tahun ini 15 sapi. Tahun lalu 40 kambing, tahun ini 41. Lebih baik loh, walaupun satu belum dipotong. Mana Gemoy? Itu ya. Yang pertama, ada nggak yang pindah ke Yatim Village, masuk Yatim Village, ada nggak dulu rasa takut ninggalin orang tua? Ada nggak? Ini kenapa Kak nggak taruh di awal? Karena rata-rata santri kayak gitu tuh. Kenapa lu kagak mau mondok? Mak gua sama siapa Kak kalau gua mondok? Emang sebelum lu lahir mak lu sama siapa? Sama bapak. Sebelum bapak lu lahir mak lu sama siapa? Sebelum bapak lu lahir, sebelum mak lu nikah sama bapak lu, mak lu sama siapa? Ya sama orang tuanya. Waktu mak lu dalam perut ibu lu, mak lu sama siapa? Sebenarnya dari dulu ibu kamu tuh sama Allah. Dari dulu kita itu nggak punya teman kecuali Allah. Overthinkingnya kita aja sebagai seorang anak takut ninggalin orang tua. Ninggalin kalau niatnya kabur, jangan. Ini bahaya banget tuh. Tapi kalau ninggalin niatnya balik lagi untuk ngasih hadiah ke orang tua, apalagi ninggalinya kalau disuruh. Ninggalinya kalau disuruh, tahu? Udah pesantren aja itu disuruh namanya. Enggak, aku nggak mau pesantren, aku pengen sama mama aja. Modus itu. Kak Angga dulu nggak disuruh tuh ninggalin nenek. Tapi Kak Angga niat pergi karena justru buat nenek. Padahal neneknya sih takut. Nah ingat ini ya, ini penting nih, boleh dicatat ya. Kalau kamu pergi karena kabur, karena capek dengan misalkan kondisi di rumah, karena males dengerin emak ngomel, itu jangan, itu bahaya.
Kamu nyesel nanti. Kamu boleh keluar rumah karena dua hal. Pertama, karena orang tua yang nyuruh. Kedua, karena kamu niat balik lagi untuk ngasih yang lebih baik. Karena dua itu aja. Nah, pesantren ya, siap mah, keluar tuh. Kak Angga dulu nggak disuruh sama nenek, tapi karena Kak Angga lihat nenek udah sakit-sakitan, udah tua, Kak Angga bilang, nih aku mau hijrah ke Jakarta ya. Kamu kalau pergi di sana tinggal di mana? Terus nenek kalau meninggal gimana? Ya dikubur lah. Enggak lah, aku nggak balas kayak gitu. Aku cuman bilang nih, jawaban Kak Angga ya. Kalau kamu misalkan pengen pesantren, pengen kuliah atau pengen nanti kamu pengen kuliah di luar kota kah, pesantren di tempat yang lebih jauh kah, terus orang tua kamu nggak setuju nih jawabannya. Bu, kalau Kak Angga dulu bilang, Nek, kalau aku diam aja di rumah, terus nenek meninggal atau aku duluan yang meninggal, aku meninggal sebagai seorang pecundang. Tapi kalau aku hijrah, aku kuliah, aku ngafal Quran sambil kerja, dan Allah berkata lain, nenek meninggal atau aku dulu yang meninggal, semoga aku meninggal sebagai seorang pemenang. Gitu aja. Ya, meninggal sebagai seorang pecundang yang cuman ngelihat ibu kamu menua, atau meninggal sebagai seorang pemenang, kamu hijrah, kamu berjuang, itu beda. Vibes-nya tuh beda. Dan alhamdulillah tuh Allah panjangkan usia nenek Kak Angga sampai Kak Angga balik lagi bawa nenek Kak Angga umroh. Jadi ini konteks yang pertama nih paling penting. Ada beberapa di antara kamu nggak betah mondok dimanapun, bukan cuma di sini ternyata. Udah beberapa kali pindah pondok nggak betah, ternyata alasannya takut. Dan takutnya nggak masuk akal, takut ibunya nggak ada yang jagain. Obatnya apa Kak Angga? Obatnya coba ingat, selama ini yang jagain ibu kamu siapa? Siapa kira-kira? Dan jawab ini lagi, siapa yang lebih baik penjagaannya? Kita apa Allah? Dah itu, biar kamu tenang. Hei, akhwat mungkin ada tuh yang punya rasa takut ini. Ingat-ingatnya itu. Penjagaan Allah jauh lebih baik daripada penjagaan kita. Kita tahu ibu kita punya hutang, tapi kita di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah yang jagain, Allah yang lunasin. Kita tahu ibu kita sakit, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang tahu ibunya sakit waktu kalian di rumah? Kamu bisa apa? Apalagi kalau sakitnya parah, harus dioperasi, harus di terapi. Dan ternyata ketika kamu berangkat ke pesantren misalkan, beberapa ibunya sembuh. Itu bukti kalau Allah jagain kamu. Yang pertama. Yang kedua, takut nggak punya tempat tinggal. Alhamdulillah di sini ada Pak Yanto yang kerja udah hampir 1 dekade. Dari semenjak Pak Yanto baru lulus SD ya Pak Yanto ya. Sampai sekarang udah punya cucu. Insyaallah pekan ini Madinah bisa kalian isi ya SD. Alhamdulillah. Isi doang, terus balik lagi. Udah beres toh, pembuangan beres. Insyaallah Jumat atau Sabtu lah. Oke ya, takut dulu nggak punya tempat tinggal, tapi alhamdulillah tuh sampai sekarang pembangunan masih jalan, dan alhamdulillah minta doanya pembangunan yang di belakang, yang rumah engkau yang baru kita bebasin itu sudah mulai kita bangun, alhamdulillah. Sudah mulai lagi abah lagi ngerakit besi, tapi mohon maaf itu bukan buat santri,
Insya Allah buat Sivitas dan Ibu Tangguh yang masih single. Kecuali Ibu Tangguh dan Sivitas ada yang nikah misalkan, Bu Ratih dan ya insya Allah karena kalau buat santri terlalu jauh. Yang ketiga, ada yang pernah takut nih, Kangga dulu waktu seusia kamu tuh kayak gitu tau, mau merantau keluar kota tuh, aku setiap hari di rumah dikasih makannya sama nenek, kalau aku pergi nanti yang ngasih makan aku siapa? Pernah gak kamu mikir kayak gitu waktu kecil? Pernah gak? Kamu punya rasa takut itu, kamu datang ke sini, alhamdulillah kita nggak pernah kekurangan makanan di sini. Udah berapa rasa takut yang Allah hilangkan? 3. Yang keempat, ini banyak yang keempat nih. Hampir rata-rata masuk ke yatim village karena rasa takut yang keempat. Takut apa? Nggak bisa sekolah. Benar nggak? Siapa yang takut nggak bisa sekolah dan udah dapat ijazah SMP atau udah lulus? Ada nggak? Nggak ada ya. Semoga ijazahnya hilang. Enggak lah, kan belum keluar ijazahnya, mau hilang gimana? Tapi ada lah ya. Mungkin bukan ketakutan kamu, tapi ketakutan orang tua kamu. Kak Angga kalau cuman ngasih makan, aku alhamdulillah bisa Kak Angga. Tapi kalau anak harus sekolah, saya belum mampu. Rata-rata ibu kamu tuh nitipin kamu tuh untuk itu. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat anak-anak saya di wisuda pakai jas kayak mau ngelamar kerja di Indomaret tuh. Ya, beberapa udah lulus SMP dan beberapa melanjutkan sekolahnya di luar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya dapat info SMP ada beberapa yang lanjut SMA-nya di luar, yang ikhwan ada beberapa, yang akhwat juga ada, yang SD juga ada. Ya, dan ini Kak Angga nyampein ini, jangan keluar suara dulu boleh? Mudah-mudahan jadi pertimbangan ya. Mungkin beberapa ada yang lagi bingung, aku lanjut di sini apa keluar ya? Aku SMA-nya pengen di sana, tapi aku masih ragu. Beberapa Kak nggak yakin ada yang kayak gitu. Dan keraguan, kalau kamu punya orang tua, biasanya orang tua itulah yang ngebantu kalian ngeyakinin. Karena dua-duanya baik, dua-duanya itu pilihan, opsi. Bukan antara aku mau makan daging ayam apa daging bab. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau aku mau makan daging ayam apa daging ikan ya, boleh nggak itu? Dua-duanya boleh nggak? Enggak. Kalau ikannya alergi kamu. Hey, paham? Dan kamu nggak tahu kamu alergi seafood misalkan. Yang taunya orang tua kamu. Seafood enak banget mah, apalagi dimasak lada hitam. Kamu lupa kalau kamu alergi. Ini contoh ya. Ayam ataupun seafood sama-sama halal. Itu namanya pilihan. Tapi biasanya orang tua kamulah yang tahu mana yang lebih baik buat kamu. Sekolah di sini atau sekolah di luar itu sama-sama halal. Itu pilihan. Saran saya nanya ke orang tua. Jangan maksa. Mah, boleh nggak aku sekolahnya di sana boarding school? Orang tua kamu bilang, nah di sana kalau gratis sih nggak apa-apa, tapi harus bayar. Tapi aku pengennya di sana. Please, jangan. Itu sama kayak kamu seafood alergi, tapi kamu tetap makan. Mungkin kamu bahagia sekolah di situ, tapi orang tua kamu harus nyari uang. Yang di aula ikhwan boleh kurangin suaranya. Itu ya. Jadi Kak Angga nggak akan nahan buat yang mau lanjut sekolah di luar, itu hak kamu. Tapi ingat, nanti Kak Angga bahas setelah ini ya. Intinya semua pilihan itu baik.
Tapi kalau kamu memilih sesuatu tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya, itu jadi nggak baik. Enak sih lagi makan seafood, tapi abis itu alergi, gatal-gatal, akhirnya nggak baik. Kak Angga lihat tuh, beberapa santri yang awal-awal abis Ramadan, abis Lebaran itu keluar, Kak Angga lihat tuh postingannya. Ada yang pamer rokok, pamer di pantai, pamer berkemah, pamer jalan-jalan. Paling sebulan doang. Abis itu bingung dia mau kemana. Ya, sama kayak makan seafood, enaknya di lidah doang, masuk tenggorokan udah nggak kerasa, besoknya gatal-gatal karena kamu alergi. Beberapa ngerengek minta keluar, udah keluar, bingung dia. Ternyata pesantren yang lamanya yang mau dia datengin fiktif. Ternyata dia mau belajar belum ada siswanya. Beberapa kayak gitu. Mau masuk lagi malu. Oke ya. Yang keempat nanti Kang nggak bahas lebih lanjut. Yang kelima apa? Ada yang masuk ke sini awalnya takut nggak bisa ngafal Quran, ada? Yang punya rasa takut kayak gitu bagus. Karena dengan ketakutan itu kamu belajar. Makanya kemarin ada si Ayu yang dapat hadiah kurban sapi ya, itu karena itu dia masuk dengan rasa takut, minder, nggak pede, dia baru ikro sampai akhirnya dia bisa ngafal. Tapi masuk dengan pede, aku udah punya hafalan banyak di pondok sebelumnya, masuk ke sini blank, itu terlalu roja. Kalau mamang bangunan gampang, aku menguasai nih cara ngebangun. Kepedean tuh, ternyata semennya kurang, akhirnya retak-retak, malah bahaya. Tapi kalau ada khaufnya, ada takutnya, dia mau belajar, dia mau ngedenger masukan dari orang, akhirnya jadinya bagus. Itu dalam apapun, khauf dan roja itu harus ada. Bukan cuma dalam kalian belajar, tukang kerja harus ada, ibu masak harus ada. Kepedean dia masakannya enak, ternyata lidahnya beda dengan kita. Keasinan buat kita, buat dia enak. Dulu kamu takut nggak bisa ngafal, alhamdulillah. Di antara kita sudah ada yang sudah selesai 30 juz, bahkan udah banyak yang punya hafalan intinya. Takut hidup sendirian, gak mau mesantren. Tapi alhamdulillah di sini Allah kirimin banyak orang baik. Kak nggak percepat ya, tolong masing-masing rasa takut ini. Oh iya, itu aku Kak. Dulu aku takut sendirian. Alhamdulillah punya teman yang punya rasa takut yang sama. Kayaknya sekarang aku takut berduaan. Ternyata di kamarnya berempat. Alhamdulillah aku takutnya berempatan. Ya udah. Jadi kalau ke toilet bareng-bareng tuh berempat. Ya, karena punya rasa takut yang sama gitu. Takut itu, ya. Ada yang kayak gitu ya, dulunya takut sendirian. Ya, ini walaupun kalian gak ada yang ngalamin, minimal Kak Angga pernah ngalamin lah. Takut saya hidup sendirian karena gak punya adik, gak punya kakak, orang tua jauh. Ternyata alhamdulillah pergi kemanapun Kak Angga ketemu orang baik. Kak Angga jadi pembantu, majikannya orang baik. Kak Angga jadi kuli bangunan, majikannya orang baik. Kak Angga tinggal di masjid, di dekat-dekat masjid banyak orang baik. Kak Angga jadi OB di sekolahan, guru-gurunya orang baik. Jadi kalaupun kamu takut sendirian, jangan khawatir. Dimanapun ada orang baik, asalkan kamu jadi orang baik. Ya. Takut nggak bisa jajan. Wah, di rumah aku jajan mulu. Angkat tangan. Siapa yang pertama makan pizza di Yatim Village? Yang nggak angkat tangan, nggak apa-apa sih. Ada? Pertama makan pizza di Yatim Village boleh angkat tangan. Wah, Arif. Di NTT nggak ada pizza. Tuh, banyak lah ya. Yang pertama makan durian di Yatim Village. Saya dengar kalimat indah dari seorang ustadz yang berinisial ULUM. Ketika di kantor saya lagi makan durian montong, tiba-tiba keluar quote dari lisannya.
Hanya di yatim village aku bisa menikmati durian montong. Ya Kak Angga bukan mau ini ya, ini tolong ini anggap tahadus binikmah ya. Kak Angga nyebutin nikmat Allah, bukan Kak Angga mau sombong-sombongan. Kak Angga juga banyak makan makanan enak tuh semenjak di yatim village. Ada donatur bawa ini ikut nyicipin, kan gitu. Saya datang ke kota karena ngurus anak yatim, akhirnya Kak Angga dijamu, makan ini, makan itu gitu. Jadi dulu kamu takut nggak bisa jajan, malah di sini Allah kirimin kamu seblak, apalagi ya banyak. Insya Allah ada rujak lagi di belakang, insya Allah. Berawal kayak Rasulullah tuh takut ayahnya meninggal, Allah kirim ibu terbaik. Ibunya meninggal, takut dia, Allah kirim ibu susu terbaik. Ibu susunya nggak ada, Allah kirim saudara-saudara terbaik, paman terbaik, kakek terbaik tuh. Takut kebutuhannya tidak terpenuhi. Siapa yang angkat tangan yang semenjak di yatim village mukanya sering dicuci pakai sabun muka? Nggak ada. Ada ya? Alhamdulillah. Siapa itu yang angkat tangan? Yang pakai cadar? Siapa itu? Hah? Di belakang Vivi apa Vini? Siapa? Dea. Dea, benar? Di depannya Nadmi, Dea itu? Oke, Dea, terima kasih atas kejujurannya. Pulang dari sini. Tolong Lisna catat, tanya dia mau makan apa malam ini. Tanya doang. Jujur tuh dia. Baru dia yatim village mukanya itu dicuci dengan sabun yang emang untuk muka. Sebelumnya si Fauzi waktu di Tanjung Balai isi tempat sabunnya cuman sabun Gift atau Lux yang itu dipakai untuk wajah, kepala, ketek, perut, kaki. Ya, jujur lu. Ayo. Kecuali gigi ya kan. Apa sikat gigi juga pakai sabun Gift? Enggak. Fauji enggak kayak gitu, enggak ya? Kayak gitu apa? Iya. Enggak sabun Gift, tapi Rinso. Berarti cuman saya doang waktu kecil kayak gitu. Sabun Gift itu untuk semua badan. Bahkan kalau sabunnya tinggal dikit, yang tinggal segini, digabungin sama yang kecil-kecil. Terus kalau sabunnya udah mau habis, cuman mindahin busa doang. Di busanya ada di kepala, aku ambil, aku pindahin ke perut. Saking ngiritnya. Tapi alhamdulillah di sini beberapa pakai sabun cair. Siapa yang pakai sabun cair? Salah satu ciri orang kaya tuh pakai sabun cair, tahu? Iya. Selain pakai sabun cair, pakai apa? Spons gitu, apa? Atau yang kayak hologram yang kayak buat nyuci wajan. Ya, Ahmad pakai yang kayak gitu, pantesan putih. Ya, pakai sabun cair itu mahal. Ya. Coba, jadi kalau dulu kalian takut kebutuhannya tidak terpenuhi, coba kamu lihat isi lemari kamu dan lihat perlengkapan mandi kamu. Biar kamu lebih bersyukur. Insya Allah lebih banyak. Kalau di rumah satu gayung perlengkapan mandi itu untuk satu keluarga, bener nggak? Wah, tuh yang teriak bener, akhirnya kamu ngaku. Bahkan yang lebih parah bukan satu keluarga, satu RT barengan. Bukan satu RT sama tetangga kan saudaraan gitu, pinjam sabun punya dia. Gilang dulu gitu waktu masih di Tanjung Balai. Ji, pinjamlah sabunnya dikit. Kalau sabun tuh bukan pinjam, minta, oke? Terpenuhi kebutuhan kalian? Alhamdulillah. Takut nggak bisa kemana-mana? Siapa yang semenjak Allah hadirkan di sini minimal pernah jalan-jalan ke luar kota? Pernah? Ya, alhamdulillah. Ya, dari rumah kamu ke rumah ke yatim village kan itu keluar kota namanya.
Ya, dan insya Allah lebih banyak lagi. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi, silakan tulis apalagi yang kamu takutkan. Pelihara rasa takut itu dan sandarkan ke Allah. Jadi kalau nggak ada yang ditakutin lagi malah bahaya. Beberapa baru lulus SMA takut nggak bisa kuliah, itu bagus. Kangga belajar beberapa anak Kangga yang sekarang kuliah, bener kuliahnya karena dulunya takut nggak bisa kuliah. Tapi beberapa anak Kangga alumni Yatim Village yang sekarang nggak kuliah, mohon maaf kalau Kangga nebak-nebak karena dulunya dia kepedean bisa kuliah. Paham? Kepedean, saya pintar, saya udah beres 30 juz, akhirnya nggak bisa kuliah. Tapi ada yang takut, Allah mudahin untuk kuliah. Ya, buat yang baru lulus SMA ataupun yang masih SMA, jangan kepedean, tapi juga jangan terlalu takut. Contoh ketakutan tuh Kangga pernah dengar dari Hafsoh, dia ngirim surat, aku nggak tahu masa depanku seperti apa di sini Kangga. Bagus itu, ada rasa takut. Ya, jadi justru yang Kangga khawatirin bukan kamu terlalu takut, malah terlalu pede, itu yang Kangga khawatirin. Ya, ini kalimat dari pendiri iPhone, Steve Jobs. Beliau bilang, berikan anak muda kemiskinan. Lihat. Ya. Kemiskinan itu identiknya dengan khauf. Dengan rasa takut. Maka dia akan menaklukkan dunia. Mereka yang pernah hancur lebur di jalannya biasanya lebih sulit dihentikan. Ini dalam banget kalimatnya. Selanjutnya, berikan anak muda kemewahan atau kemudahan, maka ia akan lupa terhadap seluruh mimpinya. Karena kenyamanan dan jaminan sering mematikan rasa lapar untuk terus berkembang. Lapar, haus untuk makan. Orang kerja mati-matian buat apa sih? Makan kan? Nah, beliau mengibaratkan orang yang pengen sukses untuk berkembang itu orang yang lapar. Udah dicatat? Beberapa Kangga dapat info mau sekolahnya di umum. Boleh lihat video ini dulu ya untuk yang akhwat. Yang ikhwan boleh tundukkan pandangannya mungkin. Tapi kalau mau lihat ya tundukkan pandangan juga. Jadi saran Kangga buat yang mau pindah, carinya pondok, jangan sekolah umum. Mungkin kalian bahagia, tapi cuman sebentar.